Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini topik yang akan saya bahas adalah belajar. Kenapa? Karena belajar itu tidak ada waktu untuk berhentinya, tidak ada endingnya. Belajar ini adalah sebuah kegiatan, sebuah pekerjaan yang tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang belajar, maka sesuatu yang terbayang dalam pikiran kita itu luas sekali. Ada yang mengatakan belajar hanya sebatas di sekolah saja. Ada juga yang mengatakan bahwa belajar adalah rangkaian proses hidup yang dilewati setiap orang. Sehingga seseorang itu bisa mengambil sesuatu yang baru dari pengalaman hidupnya. Nah, ini juga yang dikenal dengan beberapa istilah ya, bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Yang memang benar. Kenapa? Karena jika kita mengibaratkan sebuah proses belajar hanya ada di ruangan, yakni di ruang kelas, dalam jangka waktu 12 tahun ditambah beberapa jenjang berikutnya, maka itu berarti ilmu tidak akan berkembang begitu saja. Kenapa? Karena yang diajarkan di kelas, yang diajarkan di universitas itu hanya sebatas bekal untuk nantinya kita bisa belajar di ruang kelas yang lebih besar. Apa itu? Yakni masyarakat dan dunia tentunya. Nah, ini dia. Setiap orang biasanya punya cara tersendiri untuk belajar, punya metode yang berbeda dalam belajar. Dan ini nggak bisa kita salahkan karena memang dari sananya by default kita sudah diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kemampuan. Maka dari itu proses treatmentnya itu berbeda-beda dan nggak bisa semua orang disamakan. Misalnya kalau kita bicara tentang gaya belajar, kita mungkin sudah kenal dengan istilah gaya belajar visual, auditori, atau juga kinestetik, yang mana dari tiga ini memiliki karakteristik yang berbeda dan juga fungsi yang berbeda. Maka dari itu ketika kita berbicara tentang belajar olahraga, maka harusnya daya kinestetik kita yang lebih bekerja. Begitupun fungsinya dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, tapi terkadang orang juga mengalami kesulitan belajar. Nah, ini juga tergantung dari beberapa faktor. Maka dari itu sesuatu yang harus dikembangkan dalam diri kita adalah semangat belajarnya. Bukan hanya porsi waktu kita belajarnya, tapi semangat, minat, dan motivasi kita dalam menuntut ilmu itu. Karena sudah menjadi hal yang biasa dan ini adalah natural bagi umat manusia bahwa manusia ini tidak pernah puas dan manusia ini bisa mengalami masa-masa baik dan masa-masa buruk. Begitu pula dalam motivasi, kadang lagi meningkat, kadang juga lagi menurun. Nah, oleh karenanya penting bagi kita untuk menjaga motivasi kita. Jangan sampai motivasi kita yang seakan-akan turun itu akan terus turun. Dan jika kita merasa motivasi kita sedang tidak bagus, maka kita harus recharge supaya di kemudian hari motivasi kita kembali. Banyak sekali cara-cara orang dalam belajar. Dalam hal ini saya terbiasa menggunakan pola belajar yang singkat tapi waktu yang konstan. Misalnya, dalam satu hari saya sekali baca minimal 15 menit. Tapi hal itu diulang-ulangi, misalnya dalam setiap 2 jam saya harus baca intensif secara 15 menit. Dengan begitu apa? Saya tidak memiliki stres, saya tidak terasa dikejar-kejar, dan ini akan mendorong saya untuk mencari ilmu-ilmu baru. Nah, begitu. Nah, biasanya orang yang sulit belajar itu dikarenakan mereka stres, mereka bosan. Dan bosan ini karena sesuatu yang dipaksakan. Yang nggak bisa kita pungkiri bahwa pola sekolah memang seperti itu. Kita masuk dari pagi sampai siang, bahkan mungkin kalau udah normal sampai sore, pulang lagi kita istirahat dan bisa jadi kita malah mendapatkan PR sehingga akan mengurangi waktu istirahat kita. Belum lagi buat teman-teman yang bimbel. Nah, oleh karenanya selama saya kecil dulu, selama saya menempuh pendidikan, saya nggak mengikuti bimbel-bimbel yang mana mata pelajaran tersebut ada di sekolah. Saya pernah mengikuti bimbel, itu pun yang untuk mengasah kecakapan atau skill saya, misalnya bahasa Inggris, renang, futsal, aikido, dan TOEFL preparation. Yang semua itu nggak bisa ditemukan di lingkungan sekolah. Inilah menurut saya sesuatu yang perlu dikembangkan. Karena jika kita mulai sesuatu dengan keterpaksaan, di mana hati kita nggak ridho, pikiran kita nggak akan masuk, sehingga outputnya nanti nggak akan bagus juga. Oke, lalu bagaimana tata cara kita belajar? Nah, yang pertama saran saya adalah find your reason. Cari alasanmu untuk belajar. Cari urgensi apa kamu mempelajari sesuatu. Misalnya, saya mempelajari matematika karena saya ingin bisa menghitung.
Contoh lainnya, saya ingin belajar olahraga. Selain saya ingin menumbuhkan pengetahuan saya tentang anggota tubuh, saya juga bisa mengembangkan fisik saya menjadi lebih kuat dan tangguh. Semacam itu. Ketika kita punya fungsi, ketika kita punya urgensi dalam melakukan sesuatu, maka itu bisa menjadi dasar yang kuat agar kita belajar. Setiap orang punya alasan dan motivasi yang berbeda-beda. Oleh karenanya ini adalah sesuatu yang nggak bisa diajarkan dan ini adalah sesuatu yang nggak bisa diperbandingkan. Balik lagi, misalnya kalau di kelas ya, pasti ada anak yang ambis, ada anak yang biasa aja, ada anak yang diam-diam tiba-tiba berprestasi, dan itu semua wajar. Dan ini adalah keanekaragaman di dalam lingkungan pembelajaran kita. Nah, lalu yang berikutnya apa? Setelah kamu memiliki alasan yang kuat untuk belajar sesuatu, kita juga harus memiliki niat. Sebagaimana dalam ajaran agama Islam, innamal a'malu binniyat. Yakni segala perbuatan itu tergantung dari niatnya. Ketika kita memiliki niat yang kuat untuk belajar, maka hati kita, pikiran kita, dan tangan kita itu terdorong untuk menerima ilmu yang baru. Sehingga nantinya ketika kita belajar, ketika kita berhadapan dengan guru, maka kita akan fokus. Kenapa? Karena ilmu itu mahal. Kita nggak bisa mengulang momen yang sudah kita habiskan selama di sekolah. Kita juga tidak bisa mengulang momen selama kita di kampus. Dan setiap detiknya itu tidak bisa kita ulang. Sehingga sangat penting sekali dan sangat berharga sekali untuk kita pakai ilmu kita untuk belajar dengan benar. Andai kata di hari itu kita kurang paham dan masih ada kesempatan untuk bertanya, silahkan bertanya. Jadi jangan menunggu momentum lain ketika kita sudah punya momentum. Ketika ada momentum untuk menjawab, jawab. Ketika tidak ada, tunggu lagi. Ketika kita belum mengerti, belajar lagi. Ketika ada pertanyaan, tanyakan. Dan dengan begitu kita bisa menjaga momentum kita, motivasi kita, niat kita dalam waktu yang sama, sehingga nantinya ilmu dan pengalaman yang sudah diberikan oleh guru atau dosen itu akan masuk meresap ke dalam pikiran dan hati kita. Lalu yang berikutnya apa? Lalu yang berikutnya adalah memanfaatkan indera kita. Nih, Allah sudah memberikan kita indera ya, mulai dari penglihatan, pendengaran, dan afidah. Apa itu? Hati kita. Nah, 3 aspek ini sangat penting dalam belajar. Misalnya, penglihatan kita berguna untuk apa? Untuk melihat materi, untuk melihat guru, menghormati guru melalui tatapan. Itu semua ada di mata kita. Ketika mata kita fokus melihat satu titik, maka respon yang ada ke dalam mata kita ini akan langsung dimasukkan ke dalam otak kita dan pikiran kita. Sehingga disitulah nilai-nilai pelajaran yang bisa masuk. Begitu pula dengan pendengaran kita, kuping kita, telinga kita. Ketika kita fokus untuk mendengarkan, maka informasi yang didapat dari guru ataupun dosen ataupun siapapun yang memberikan ilmu kepada kita itu juga akan masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Dan bayangkan, kita kombinasikan antara penglihatan dan pendengaran kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, maka itu akan bisa sangat berhasil. Ditambah dalam Islam ada tambahan yaitu afidah, yakni hati kita. Nah, di sini hati juga bisa sebagai penggerak. Sebagaimana kita tidak bisa menafikan bahwa salah satu faktor penggerak indera kita yang lain adalah hati dan pikiran kita. Pikiran kita mungkin sudah benar, memiliki fokus. Akan tetapi ketika hati kita menolaknya, maka pikiran itu akan cepat hilang. Inilah yang menyebabkan banyak sekali ketika kita menghafal itu mudah hilang. Karena hati kita ini nggak fokus. Pikiran kita dan hati kita ini nggak sinkron. Dan karena mereka nggak sinkron, maka hanya ada short term memory. Maka dalam hal belajar, kita harus mensinkronisasikan penglihatan kita, pendengaran kita, dan hati kita. Sehingga ketiga indera ini itu akan berkombinasi dan memberikan sebuah pengertian yang tahan lama insya Allah ke dalam hati dan pikiran kita. Nah, ini semua yang bisa saya bagikan, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Dan jika teman-teman semua punya tips dan trik dalam belajar ataupun filosofis-filosofis yang bagus untuk kita diskusikan sama-sama, silahkan sampaikan saja. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.